Donald Trump terus berperang sampai akhirnya memerintahkan penghentian pengeboman Iran, namun tidak mencapai hasil apapun. Perang antara Amerika Serikat dan Iran pun memasuki masa tenang. Sejak malam 24 Juli, Angkatan Udara Amerika berhenti menyerang Iran setelah 13 malam serangan berturut-turut tanpa henti. Iran juga menghentikan serangannya sebagai balasan. Dan hingga hari ini, kedua belah pihak telah menahan diri untuk tidak melakukan serangan selama 3 hari berturut-turut. Iran menyatakan akan menghentikan serangan jika Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Dan mulai bernegosiasi dengan Oman mengenai keamanan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Namun yang paling menarik di sini bukanlah fakta jeda dalam aksi militer itu sendiri, melainkan alasannya. Karena Trump berhenti, bukan karena dia sudah menang. Dia berhenti karena persediaan amunisi Amerika memang mulai habis. Dan ini bukan lagi kata-kata dari jurnalis yang dibenci oleh Donald Trump, tidak. Komandan utama Amerika Serikat di Timur Tengah secara langsung melaporkan ke Gedung Putih bahwa tidak ada gunanya melanjutkan serangan. Dan Ketua Kepala Staf Gabungan memperingatkan Donald Trump bahwa melanjutkan perang besar sangat berbahaya dan akan menguras persediaan rudal pencegat Patriot. Lebih dari itu, ternyata Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir sudah kecolongan serangan-serangan Iran karena mereka secara fisik memang sudah kekurangan rudal pencegat Patriot. Dan disinilah muncul pertanyaan utama yang sangat mengkhawatirkan para pejabat Amerika. Bagaimana Rusia dan Tiongkok akan memanfaatkan kekurangan amunisi di militer Amerika Serikat ini? Namun Donald Trump sudah menemukan pihak yang akan disalahkan di masa depan. Dan itu adalah Joe Biden yang telah mengirimkan senjata ke Ukraina. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas bersama-sama seluruh topik ini, karena ini aneh. Ada semacam ketenangan di Timur Tengah. Perang terus berlangsung. Eskalasi terjadi, lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Hasilnya nol, tapi perang berhenti. Jadi, mari kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih secara pribadi atas langganan kalian. Itu hanya sedetik dari waktu kalian. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jadi, saya akan mulai dengan bagaimana sebenarnya jeda dalam perang antara Iran dan Amerika Serikat terjadi. Sebenarnya, pada malam tanggal 24 Juli, Amerika Serikat tanpa penjelasan apapun dan tanpa pernyataan resmi, begitu saja menghentikan serangan terhadap Iran. Dan mereka melakukannya secara diam-diam, sama sekali tanpa satupun pernyataan resmi. Mereka begitu saja berhenti menyerang. Setelah 13 malam berturut-turut saling menyerang dengan prinsip serangan balasan, dan keheningan ini menimbulkan pertanyaan. Langkah Donald Trump selanjutnya? Pada hari Minggu, tentara Iran menyatakan bahwa Teheran juga telah menghentikan serangan balasan sebagai respon atas jeda dari pihak Amerika Serikat. Dan banyak analis pada saat itu bertanya-tanya, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Lalu, untuk apa perang itu dimulai lagi? Padahal, pada pertengahan Juni sudah ditandatangani perjanjian damai dan diumumkan gencatan senjata. Untuk apa harus memulai perang lagi selama 2 minggu, hanya untuk kemudian diam-diam mengakhirinya begitu saja? Iran menyatakan posisinya seperti ini. Teheran akan menghentikan serangannya jika Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Namun, ada catatan penting di sini. Sumber Iran menambahkan bahwa Teheran tidak terlalu berharap bahwa keputusan Trump untuk menghentikan sementara serangan menunjukkan adanya perubahan serius dalam posisi negosiasi Amerika Serikat. Artinya, orang Iran bersikap skeptis. Mereka berkata, ya, mungkin ini hanya jeda sementara, jadi kami tidak punya ilusi. Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Iran meminta agar tidak mempercayai rumor bahwa Teheran sedang melakukan negosiasi apapun dengan Washington. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bagai, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada negosiasi apapun yang sedang berlangsung dengan pihak Amerika. Secara paralel, Iran menyatakan bahwa mereka menangguhkan serangan tidak hanya terhadap Amerika, tetapi juga terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk terhadap stasiun desalinasi dan pembangkit listrik di negara-negara Teluk Persia yang selama ini menjadi target serangan Iran. Hal ini terjadi karena Washington menahan diri untuk tidak melakukan serangan, dan Iran pun membalas dengan cara yang sama. Namun demikian, Iran tetap terus mengontrol Selat Hormuz. Dalam 24 jam terakhir, militer Iran telah menghentikan 6 kapal yang mencoba melewati selat tersebut. Dan pada saat yang sama, Teheran mengumumkan adanya kemajuan dalam negosiasi dengan Oman, yaitu negara yang berbatasan dengan bagian tersempit dari selat tersebut, terkait prinsip-prinsip umum dan mekanisme operasional pelayaran di Selat Hormuz.
Dan disinilah ada hal yang sangat prinsipil yang perlu kita catat bersama. Iran dan Oman saat ini sedang membahas penerapan apa yang disebut sebagai biaya layanan untuk melintasi Selat Hormuz. Washington sangat menentang hal ini. Lebih tepatnya, Washington dulu menentang, bukan sekarang, tapi dulu. Sekarang sepertinya mereka tidak terlalu mendengarkan posisi Donald Trump. Posisi Iran dalam negosiasi telah dijelaskan dengan tegas oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagai. Berikut kutipannya. Jangan perhatikan spekulasi di media. Tidak ada negosiasi apapun dengan Amerika Serikat. Negosiasi kami berlangsung dengan Oman dan berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz. Artinya, Iran secara terbuka menyangkal adanya negosiasi langsung dengan Amerika, meskipun Trump secara harfiah pada hari Jumat lalu menyatakan sebaliknya, dan mengatakan bahwa Washington sedang bernegosiasi dengan Teheran, dan bahwa Iran, kutipannya, menjadi semakin serius setiap harinya, dan bahwa seolah-olah dia tidak akan membiarkan adanya pungutan biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Itu adalah pernyataan Trump pada hari Jumat, sedangkan pada hari Senin orang-orang Iran berkata, jangan hiraukan. Ya, kami menjalankan negosiasi kami sendiri dan orang Amerika sama sekali tidak ada di sana. Nah, disinilah muncul pertanyaan utama. Lalu, kenapa sebenarnya Donald Trump berhenti dan kenapa Amerika Serikat diam-diam menghentikan perang? Dan di sini, seluruh pers Amerika menunjukkan satu-satunya alasan, yaitu kekurangan persenjataan di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dan hal ini tidak hanya ditulis oleh media liberal, tetapi juga oleh media konservatif. Fox News juga mengatakan bahwa, ya, memang ada masalah dengan hal ini. Dan ini benar-benar terdengar menakutkan. Tentara negara terbesar itu, raksasa adidaya ini, senjatanya benar-benar mulai habis. Menurut Axios, yang mengutip dua sumber yang mengetahui posisi Komando Militer Amerika Serikat, Panglima tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, Laksamana Brad Cooper, segera menghubungi Gedung Putih dan merekomendasikan untuk menghentikan kampanye pengeboman di sekitar Selat Hormuz. Karena menurutnya, kampanye tersebut telah mencapai, kutip, batas efektivitasnya. Katanya tidak ada gunanya lagi melanjutkan serangan. Dan Brad Cooper melaporkan ke Gedung Putih bahwa terlalu sedikit target bernilai tinggi yang tersisa untuk diserang. Setidaknya, sampai Trump mengambil keputusan untuk meningkatkan konflik ke tingkat pertempuran skala penuh. Jadi, sederhananya, Brad Cooper mengatakan hal berikut. Dengar, kita berhenti. Atau kita akan masuk ke dalam perang besar-besaran. Skenario ketiga manapun hanyalah pemborosan roket dan peluru secara bodoh. Dia bilang, situasi ini bukan damai, bukan perang. Tidak membawa kemana-mana selain menyebabkan kekurangan amunisi. Dia bilang, kita berhenti, atau mari kita lanjut ke tahap berikutnya dari perang ini. Tapi itu belum semuanya, karena ada skenario kedua, yaitu eskalasi perang. Trump tidak bisa melakukannya sekarang. Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Kane, secara pribadi telah memperingatkan Donald Trump bahwa dimulainya kembali operasi militer besar-besaran terhadap Iran secara teknis tentu saja memungkinkan. Namun hal itu berbahaya dan akan menguras persediaan rudal pencegat anti-rudal yang tersedia untuk Komando Pusat Amerika Serikat. Yang dimaksud adalah pencegat Patriot dan sistem pertahanan udara lainnya di Timur Tengah. Ancaman terhadap persediaan pencegat adalah salah satu dari banyak pertimbangan yang membuat kembali ke perang besar menjadi usaha yang sangat berisiko, tulis Axios. Namun Trump juga memiliki dan ternyata perlawanan politik. Menurut CNN, Wakil Presiden Austria J.D. Vance yang awalnya omong-omong menentang operasi militer ini dalam pertemuan dengan Presiden di Gedung Putih pada hari Jumat menyatakan keraguan tentang eskalasi perang. Jadi yang menahan Trump bukan hanya militer, tapi juga wakil presidennya sendiri. Dan tepat setelah pertemuan hari Jumat itu, di mana Kane dan penasihat lainnya mengungkapkan kekhawatiran mereka, Trump memutuskan untuk menghentikan sementara serangan. Perwakilan tetap AS untuk PBB, Mike Waltz, menjelaskan hal ini secara lebih halus di depan umum dan menyatakan bahwa Trump memberikan sedikit ruang untuk negosiasi. Itu adalah kutipannya, bukan kata-kata saya, sedikit ruang. Namun sebenarnya alasan penghentian operasi militer itu sama sekali berbeda. Di balik pernyataan diplomatis, tetap saja ada masalah nyata. Bahkan pada bulan Maret, saya tekankan, pada bulan Maret saat fase perang ini baru saja dimulai, menurut majalah Fortune, para ahli mencatat,
Sekitar 25% dari seluruh cadangan sistem THAAD digunakan untuk melindungi Israel dari rudal balistik Iran pada Perang 12 Hari tahun lalu. Selanjutnya, kutipan. Rudal-rudal ini sudah sangat langka dan kami tidak membeli cukup banyak sebelum fase konflik ini dimulai. Dan sekarang, kemungkinan besar kami telah menghabiskan beberapa ratus lagi. Trump sendiri pada hari Jumat menulis di media sosial Truth Social bahwa beberapa kontraktor pertahanan setuju untuk meningkatkan produksi senjata hingga 4 kali lipat secepat mungkin. Yang, seperti yang Anda pahami, merupakan pengakuan tersendiri bahwa senjata memang benar-benar kurang dan produksi senjata harus dipercepat. Terlihat jelas bagaimana Gedung Putih kelabakan di sini. Waltz yang sama di siaran hari Minggu baik mengakui maupun sekaligus mengabaikan masalah dengan persediaan. Misalnya di siaran CBS News, dia menyebut omong kosong, benar-benar omong kosong, setiap pernyataan bahwa Amerika Serikat kekurangan kekuatan tembak di Timur Tengah. Berikut kutipannya. Bukan hanya kita memiliki semua yang dibutuhkan di medan perang, tapi juga lebih banyak lagi terus berdatangan ke sana. Namun di sisi lain, Trump sendiri memberi isyarat bahwa sebenarnya rudal memang kurang. Sementara militer meyakinkan bahwa semua serangan atas perintah Trump menjadi tidak ada artinya. Namun masalahnya jauh lebih luas bahkan secara geopolitik. Yang paling penting bagi kita, orang Ukraina, dan juga kekhawatiran utama para pejabat Amerika adalah bagaimana Rusia dan Tiongkok akan memanfaatkan kekurangan ini. New York Times menulis tentang hal ini secara langsung, kutipan. Para pejabat Amerika khawatir bahwa Vladimir Putin dan Xi Jinping dapat mempertimbangkan pengurangan cadangan militer Amerika saat mengambil keputusan di masa depan. Rusia terhadap Ukraina dan Eropa, dan Tiongkok terhadap Taiwan. Nah, katanya persediaan rudal pencegat Patriot itu ada batasnya. Setiap Patriot yang ditembakkan di atas Teluk Persia untuk melindungi dari rudal balistik Iran, itulah Patriot yang sama, sayangnya tidak akan diberikan kepada Ukraina, Taiwan, Eropa, atau siapapun. Dan jika Amerika, sudah mencapai batas terendah persediaannya karena Iran, maka Vladimir Putin akan tergoda bahwa sementara Amerika Serikat kelelahan dan sibuk, bisa menekan Ukraina dan menguji NATO. Karena payung keamanan Amerika mungkin saja tidak cukup untuk semua front sekaligus. Dan perhatikan, 3 malam berturut-turut Rumania sudah menembak jatuh drone Rusia dengan pesawat tempur F-16 mereka. Artinya, penjajakan situasi sudah mulai terjadi. Dan surat kabar New York Times yang sama juga menggambarkan gambaran umum situasi Donald Trump. Dan itu tidak terlalu menyenangkan baginya. Media tersebut menulis bahwa Donald Trump sendiri terjebak dan masa kepresidenannya perlahan-lahan ditelan perang itu. Perang yang coba ia cari jalan keluarnya, namun tidak ada jalan keluar. Dan sudah ada yang mengatakan bahwa perang ini bisa menjadi satu lagi perang abadi Amerika Serikat. Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Donald Trump hampir sepenuhnya belum tercapai. Dan selanjutnya saya kutip dari New York Times, dia terbukti tidak mampu mengendalikan lonjakan harga-harga itu, harga minyak, atau dampaknya terhadap pasar saham. Lalu lintas pelayaran kembali turun ke tingkat terendah. Sekarang, satu lagi jalur strategis antara Laut Merah dan Teluk Aden terancam. Yang dimaksud adalah Selat Bab el-Mandeb. Dan meskipun Presiden mengancam akan merebut Pulau Khark, dari mana Iran mengekspor minyak atau mengambil alih kendali atas gudang bawah tanah uranium yang diperkaya, dia secara terbuka mengakui bahwa dia tidak ingin mengirim pasukan darat. Dan menurut para asisten Presiden Amerika, semua pembatasan ini membuat Trump sangat kecewa dan menjadi semakin tidak terduga. Dan yang terpenting, dia tidak memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan menghancurkan program nuklir Iran. Dan satu kutipan lagi dari New York Times. Memasuki konflik hampir tanpa strategi untuk menang, sekarang dia mencoba mencari cara untuk keluar dari konflik dengan menjaga muka. Apalagi berbicara tentang kemenangan. Dan inilah media tersebut merinci 3 opsi yang sekarang dihadapi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Eskalasi militer lebih lanjut, peningkatan tekanan ekonomi terhadap Iran, atau mengumumkan bahwa tujuan telah tercapai dan keluar dari konflik. Seolah-olah mengatakan, ya,
apa yang diinginkan sudah tercapai. Dan salah satu alasan utama kehati-hatian adalah menipisnya stok persenjataan itu sendiri. Menurut data dari Pusat Studi Strategis dan Internasional, Amerika Serikat mungkin telah menghabiskan hingga setengah dari cadangan beberapa rudal pencegat utama, dan setelah 13 malam serangan, menurut pejabat Amerika, telah mencapai tingkat yang sangat kritis. Itu berarti sekarang sudah kurang dari setengahnya. Namun, di sini sangat penting untuk mencatat satu hal yang sangat penting. Jeda perang di Teluk Persia antara Amerika Serikat dan Iran itu belum berarti perdamaian. Karena perang menyebar ke front-front tetangga. Dan itu juga harus dipahami. Selama akhir pekan, meskipun ada ketenangan di sekitar Selat Hormuz, muncul titik-titik baru peperangan. Titik pertama adalah Laut Merah. Houthi Yaman dari gerakan Ansar Allah yang didukung oleh Teheran mengumumkan serangan baru terhadap Arab Saudi. Drone mereka menyerang, perhatikan, pipa minyak yang mengarah dari bagian timur negara itu ke kota Yanbu di Laut Merah. Menurut versi Houthi, ini adalah balasan atas pelanggaran wilayah udara Yaman oleh drone pihak Saudi. Artinya, jalur strategis kedua antara Laut Merah dan Teluk Aden itu juga terancam. Mari saya jelaskan supaya lebih jelas, barangkali ada yang terlewat pada orang-orang Saudi. Ada dua pilihan untuk mengekspor minyak melalui Selat Hormuz, yaitu dari Teluk Persia melalui Hormuz dan keluar ke Samudra Terbuka. Atau yang saat ini telah diblokir oleh Iran, atau ada pipa minyak sepanjang 1.200 km yang melintasi seluruh negara. Dari Teluk Persia melintasi seluruh negara ke Laut Merah, di mana terdapat pelabuhan Yanbu, tempat minyak bisa dimuat dan diekspor baik melalui terusan Suez atau melalui Selat Bab el-Mandeb. Tapi sekarang pipa minyak itu diserang oleh kelompok Houthi. Artinya, ada risiko yang sangat nyata bahwa ekspor minyak bisa saja benar-benar diputus untuk Arab Saudi. Titik konflik kedua adalah Irak. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegat dan menghancurkan beberapa drone yang mencoba menyerang fasilitas di ibu kota dan di wilayah timur negara itu. Dan juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, menyatakan bahwa drone tersebut diluncurkan dari wilayah Irak. Kemungkinan besar oleh milisi yang didukung Iran. Jadi, gambaran yang ada adalah sebagai berikut. Di sekitar Selat Hormuz tampaknya sedang tenang, tetapi pasukan proksi Iran, yaitu Houthi di Yaman dan milisi pro-Iran di Irak, terus menyerang Arab Saudi. Dan serangan-serangan ini menunjukkan bahwa konflik yang sudah mengganggu pasokan energi melalui Selat Hormuz bisa mempengaruhi satu jalur pelayaran penting lainnya, dan selain itu, bisa kembali memicu perang saudara di Yaman. Dan apa yang harus dilakukan dengan hal ini? Donald Trump tidak punya jawabannya. Kesimpulannya, saat ini antara Iran dan Amerika Serikat sedang terjadi jeda rapuh dalam saling serang. Iran siap untuk tidak menyerang jika tidak diserang, dan siap bernegosiasi dengan Oman mengenai jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Namun, Iran sendiri bersikap skeptis, dan pasukan proksinya terus menyerang Arab Saudi dari dua arah, dari Yaman dan dari Irak. Hal utama yang perlu diambil dari seluruh cerita ini adalah sebagai berikut. Trump berhenti bukan karena kekuatan, tetapi karena kelemahan. Jenderal-jenderalnya sendiri, Laksamana Cooper dan Kepala Staf Gabungan Kane, mengatakan kepadanya secara langsung bahwa perang besar sangat menguras persediaan rudal pencegat Patriot. Wakil Presiden Vance juga menentang eskalasi. Senjata harus dipesan secara mendesak dari kontraktor, seperti yang dikatakan Trump, 4 kali lebih banyak. Pada akhirnya, sepertinya Amerika benar-benar sudah mencapai batas maksimum persediaan amunisinya, dan ini adalah sinyal langsung untuk kita. Jika Amerika Serikat telah menguras persediaan dalam perang lawan Iran, Vladimir Putin mulai memperhitungkan bahwa mungkin tidak akan ada cukup sistem Patriot Amerika untuk Ukraina. Itulah sebabnya Volodymyr Zelensky sangat gigih berupaya memproduksi sendiri rudal pencegat, termasuk dengan lisensi dari Amerika, agar tidak bergantung pada gudang Amerika yang ternyata memang ada batasnya. Perhitungan yang sama juga dilakukan oleh Tiongkok terhadap Taiwan. Perang di Timur Tengah secara langsung memengaruhi perang Rusia melawan Ukraina. Artinya, setiap kali satu rudal pencegat diluncurkan, yang sekarang sayangnya tak akan cukup tersedia bagi kita. Dan besok, 28 Juli, Zelensky akan bertemu dengan Trump di Washington,
Dan isu patriot akan menjadi salah satu yang utama di sana. Dan untuk topik ini, saya sudah membuat episode terpisah sebelumnya. Jadi agar tidak mengulang, silakan kunjungi kanal dan pastikan untuk menontonnya. Di sini saya akhiri dengan titik-titik. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk menyukai videonya. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik.